kali ini topiknya tuh cukup menarik karena kita mau membahas tentang olahraga. Cuman bukan badan kita doang yang sehat, tapi bumi juga ikut sehat. Satu peserta yang daftar ikut Peleran Green Mile, kita akan menanam satu pohon mangrove. Jadi kita akan berkolaborasi di mana mereka ada plot di Semarang untuk menanam pohon mangrove untuk bisa mengurangi abrasi. mengurangi abrasi. Iya, Kalau aku secara pribadi, awal-awal aku pikir itu memang pure itu acara lari gitu. Tapi setelah kayak tadi ngobrol-ngobrol sebelum-sebelumnya juga ada pertemuan lagi dengan SMPPL karena kayak tahu misalkan satu peserta tuh satu mangrove itu menurut aku orang-orang tuh jadi lebih tertarik dan kesadaran mereka jadi meningkat. Mereka jadi lebih kayak oh ternyata kalau misalkan daftar itu kita juga membantu lingkungan. Pada saat di sesi itu kan gue termasuk yang jadi coach yang pembimbing di sana ya. Itu benar-benar ide acaranya, namanya, tematiknya, terus abis itu kita kolaborasinya mau dengan siapa aja, itu semua ide-idenya itu asalnya dari siswa-siswa SMA Pangudluhur gitu ya. Betul. Dan di situ pun mereka juga bilang tuh bahwa kita kayaknya bagusnya bisa bekerja sama dengan SMPPL nih karena sesama Pangudluhur ya. Halo Om Bros, balik lagi di diskusi taman belakang. Nah, kali ini topiknya tuh cukup menarik karena kita mau membahas tentang olahraga. Cuman bukan badan kita doang yang sehat, tapi bumi juga ikut sehat. Kita itu mau ngebahas sebuah event namanya PL Run Green Mile. Udah gabung bersama kita ini orang-orang keren yang terlibat di dalamnya. Pertama gue mau mengenalkan dulu sebagai pembinanya bernama Gozi, PL 97. Lalu di sebelah kanan saya Marco, PL 2027. sebagai kamu? Saya sebagai sponsorship dari Peleran Green Mile. Oh, sebagai sponsorship. Dan satu lagi adalah Treva. Kamu dari SMP PL, ya. Sebagai apa di sini? Acara. Oh, gila. Nah, di sini tuh kita berlari, artinya kita menanam satu pohon. Satu orang lari, satu pohon ditanam. Berarti ini sebuah movement kalau kita bilang. Nah, gue pengen tanya sedikit deh. Tentang PL Green Mile itu apa sih sebenarnya? Apa itu PL Green Mile? Nih, jadi PL Green Mile itu sebuah acara lari yang dibuat oleh kami anak SMA PL dengan bantuan mentor-mentor alumni. Nah, kan sempat ada PL Run itu diadakan di PL Fair 2 tahun yang lalu, PL Fair Shades of Life. Nah, itu kita lebih fokus ke bantu juga buat PL Fair. Nah, sekarang kita juga mau menginovasikan yang baru, yaitu gaya hidup sehat dan juga melakukan sebuah gerakan eco-friendly ke sekolah kita SMA Pangudluhur. Acara keempat bro, ini udah acara keempat. Jadi acara pertama tuh tahun 2016, kedua, ketiga yang 2024. Nah ini acara keempat nih. PL Run-nya. PL Run-nya udah keempat. Keren. Nah jadi kita itu ngumpul di kelas, jadi kita brainstorming. Kita jelas-jelasin, kita ke whiteboard, kita rencanain dulu kita mau ngambil apa, next kegiatan kita apa. Nah kita memutuskan itu buat PL Run Green Mile. Karena kan juga menginovasikan kehidupan sehat bagi orang-orang juga bisa menunjukkan kalau sekolah kita itu bisa go green, bisa eco-friendly. Soalnya kan PL itu sekolahnya bisa dengan ekosistem alumni yang beda. Jadi kita bisa banyak koneksi yang bisa bantu kita. Dan kalau gue lihat dari ininya yang menarik adalah tadi kan lo bilang gue sebagai pembimbing ya gitu ya di acara ini ya. Tapi sebenarnya kita itu fungsinya pembimbing tuh hanya supporter bro. Jadi bintang utamanya ini ya si Geblong sama si Treva ini dari SMA dan SMP PL gitu kan. Dan di sini memang di PL itu kita coba suatu inisiatif baru yang istilahnya mungkin ya hampir nggak banyak atau mungkin PL termasuk salah satunya yang guru-gurunya itu juga sudah certified coach. Jadi kita rasa coaching ini adalah relevan. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu Gen Z terutama ya, mereka itu sebenarnya nggak suka dikasih tahu sama angkatan kayak kita ya, mungkin kita Gen X atau milenial ya, dikasih tahu gini ya. Jadi mereka nggak suka tuh, mereka lebih seneng approach-nya adalah Anda sebagai partner gitu. Jadi mereka yang pengen ngelakuin apa, ya kita cuma ngasih, oke, kalau Anda mau ngelakuin begitu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diini gitu kan. Jadi kita kasih struktur di situ. Tapi mereka yang shine dan di acara ini gue juga sangat berbangga ya. Banyak hal yang istilahnya yang kalau kita istilahnya dari milenial atau Gen X itu kita berpikirnya A, B, C, D, mereka udah bisa kreatif sekali sampai X, Y, Z tuh ke ini yang merupakan wah kita nggak kebayang sekali nih gitu kan. Oh iya. Nah itu yang kita juga mau membuat SMA PL dan juga di sini kita melibatkan SMPL untuk melakukan itu tuh gitu ya. Pesertanya itu nanti tuh siapa aja sih kalau boleh tahu?
untuk pesertanya itu kita ketujukan itu ke pabrik. Nah, untuk sekarang kita udah advertising itu ke orang tua murid SMA Tarki, SMP Pangudi Luhur, dan juga alumni-alumni SMA Pangudi Luhur juga. Oh, oke. Berarti bukan cuma kayak anak PL doang ya berarti ya? Bukan. Terbuka untuk umum berarti ya? Terbuka untuk umum. Blong, coba sekarang gue tanya Blong ya. Nah, gue bermain sama Bro Dika juga nih, sebagai ini. Ke konsep PL Green Mall itu di awal tuh bisa ketemu konsepnya Green Mall, terus habis itu kenapa bisa bekerja sama? Kenapa tuh awalnya tuh? Nah, ini kita ambil konsep Green Mall itu dari kan yang menginovasikan kegiatan ini anak-anak grup pencinta alam. Nah, kita menginovasikan Green Mall gara-gara supaya kita menunjukkan kalau grup pencinta alam itu beneran pecinta alam karena kita peduli sama eco-friendly ekosistem kita juga. Ya, jadi istilahnya ingin membuat sesuatu hal yang impactful gitu ya. Iya, betul. Dan satu yang gue bangga juga bro, di sini adalah pada saat di sesi itu kan gue termasuk yang jadi coach yang pembimbing di sana ya. Itu benar-benar ide acaranya, namanya, tematiknya, terus abis itu kita kolaborasinya mau dengan siapa aja, itu semua ide-idenya itu asalnya dari siswa-siswa SMA Pangudi Luhur gitu ya. Betul. Dan di situ pun mereka juga bilang tuh bahwa kita kayaknya bagusnya bisa bekerja sama dengan SMPL nih karena sesama Pangudi Luhur ya. Oh ya. Nah, kalau bekerja sama SMA Tarki kayaknya semua anak PL pengen kerja sama SMA Tarki for obvious reason ya. Gitu ya. Mungkin waktu di sesi itu ya, pada saat SMPPL ya, kira-kira bagaimana waktu itu kita bisa memetakan ya waktu Blong untuk bisa bekerja sama SMPPL pada saat itu? Nah, itu kita mulai dari reaching out ke Bruder Fembri selaku kepala sekolah dari SMP Pangudi Luhur. Kita juga dapat bantuan dari salah satu alumni kita yang juga orang tua murid dari SMP Pangudi Luhur itu untuk mengarrange meeting bersama dengan Bruder Fembri agar bisa membantu kita kolaborasi dengan SMP Pangudi Luhur. Bro Ito PL 94. Oh, Mas Ito. Iya. 94. Nah, dari itu kita juga diberikan kesempatan kita presentasi dulu ke Bruder Fembri untuk kegiatan kita mau ngapain aja, acaranya bakal impact-nya apa aja ke anak SMPPL. Dari situ Bruder Fembri udah setuju. Tapi kita dari Bruder Fembri diminta untuk anak-anak SMPPL-nya itu yang presentasi ke anak SMP Pangudi Luhur juga. Nah, jadi Bruder Fembri itu juga pinter, Bro. Jadi di sini kan dari SMPPL kita bilang oke ya. Blong ada kecuali namanya Cul ya, Zo ya. Dia bilang, lo yang present ya nanti ya. Lo yang present, lo buat materi, lo nge-pitch sampai Bruder Fembri itu setuju. Dia udah siapin tuh bagaimana alasan Bruder Fembri. Nah, setelah dia pitch setuju, Bruder Fembri ini juga menarik. Dia bilang, saya sebagai kepala sekolah setuju ya, tapi tetap aja dia pengen ngasih bagaimana anak-anak SMPPL itu juga bisa punya keputusan ya. Karena kalau di zaman sekarang itu kebanyakan kalau buat acara atau apa, anak siswa ini biasanya banyak diintervensi sama orang tua, sama ini kan. Kalau ini enggak, Bruder Fembri kasih panggungnya ke anak-anak. Gimana tuh anak-anak bisa setuju? Artinya apa? Gemblong punya PR nih sebagai peserta, bagaimana meyakinkan si SMPPL ini kan. Nah, jadi dia harus present tuh. Coba kita datang ke Treva nih sekarang nih. Gimana ketika pertama kali disamperin sama kakak-kakak SMA PL ini? Mungkin pertama kali juga penasaran kan saat ada pengumuman kayak gitu kan, karena kan juga pertama kan belum tahu bakal ada apa gini gitu kan. Nah terus kedua tentunya menarik karena kan dengan pembawaan mereka yang fun, yang asik ngejelasinnya, jadi kita juga keikutsertaannya itu ada gitu loh. Terus paling apa lagi ya, menurut kalau aku ya dari perspektif anak-anak SMP, menurut aku juga itu kan jadi bisa ningkatin cara bersosialisasi kita, terus memperluas relasi kita juga kan ke orang-orang banyak, ke anak-anak ke SMPL juga. Jadi menurut aku itu benefitnya untuk anak-anak SMPL juga banyak. Jadi mungkin itu salah satu alasan kita juga mau ikut berpartisipasi sih. Nah sekarang gue tanya Bro Dika, waktu lo SMP udah kepikiran gini belum Bro? Aduh, gue nonton ini Doraemon di RCTI sama di Indosiar, nonton Sailor Moon kali ya. SMP gila. Kamu tuh jauh banget berarti dia pemikirannya mereka ya. Ternyata for your info, zaman kita muda dulu nggak kepikiran tuh bagaimana untuk buat acara gimana, kita nggak kepikiran tuh pas zaman SMP ya. Masih asik-asik tuh kita ini. Iya, sibuk sendiri gitu. Nah, kok kamu sampai akhirnya bisa diyakinkan itu gimana? Terus berapa banyak sih yang berpartisipasi? Yang pertama, gimana cara bisa diyakinkannya itu karena kan mereka ini kan dari SMAPL yang
SMPL Run Green Mile kan mereka udah punya konsep yang jelas ya. Jadi kita kan pasti juga senang ikut berpartisipasinya kan. Dan selain dari itu sih untuk yang berpartisipasi kalau anak-anak SMPPL itu terkhusus untuk yang Depeng dan OSIS. Jadi Depeng itu apa ya? Depeng itu singkatan dari Dewan Penggalang gitu. Oke. Mereka tuh yang membimbing anak-anak kelas 7 terutama dalam pramuka. Oh, jadi kan kalau di SMPPL itu kan untuk kelas 8 dan kelas 9 itu sudah tidak ada pramuka kan. Kecuali mereka mengikuti organisasi yang tadi yang aku bilang yang dinamakan Depeng. Jadi mereka juga sama kayak OSIS tuh, mereka tugasnya tuh juga seimbang lah, kayak sama kayak OSIS gitu. Tapi mereka bedanya di bidang pramuka gitu aja sih. Terus berapa orang yang akhirnya ikut sama kalian? Sekitar 40-an, tapi banyak ya. Gue juga kaget bro. Gue pikir cuma 5-10, ternyata 40-an, luar biasa. Tapi lebih ke apa ya? Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak. Jadi kayak tergantung masing-masing anaknya aja gitu loh. Tapi lebih banyak sih mau ya. Mau ya. Dan Treva kelas berapa dan usia berapa sih kalau boleh tahu? Kalau aku kelas 8 atau 2 SMP dan usianya 13 tahun ini 14. 13 tahun bro. 13 tahun bro. Gemblong? 16. Kelas berapa sih Gemblong sekarang? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 11. Kamu umur 13 tahun, terus habis itu Marco umur 16 gitu. Gimana kalian bisa ngobrol sama kakak-kakak yang pembinanya yang sebenarnya jauh banget nih umurnya sama kamu? Bingung nggak sih? Canggung nggak? Atau malah gimana, takut atau apa gitu? Ya mungkin kalau pas awal-awal kan mereka yang mendatangi ke SMPPL kan. Pas itu pertama kali banget sih mungkin ada kayak apa ya? Mungkin kalau pas ada tanya jawab atau apa kan masih malu-malu gitu kan. Tapi kan akhirnya kita juga terbuka, diajak untuk juga berdiskusi kayak gimana pendapat kalian tentang ini. Terus kita juga diajak ikut berpartisipasi dalam kepanitiaannya kan. Mungkin kalau menurut aku sih kan kalau di zaman sekarang kan orang juga udah banyak lebih harus mengandalkan kayak mudah beradaptasi juga kayak kalau dengan apa kalau kesannya kalau orang ngajak kita ngobrol duluan kita juga jadi enak dong ngobrolnya kan. Menurut aku sih karena itu sih faktornya. Dan gue bisa lihat ya mereka itu juga sangat independen bro. Karena pada saat mereka present ya tentang SMA ke SMPPL, terus mereka langsung siapa yang berminat tunjuk jari. Terus kan kita pengen tahu kan action yang berikutnya bisa apa kan. Ya udah, gue cuma bilang ke anak SMP, oke, SMPPL kalau memang nanti siswa SMPPL berminat, coba list siapa yang berminat ini gitu. Gue cuma kasih pesan gitu. Mereka langsung inisiatif buat G-form, mereka daftar. Jadi udah ada namanya, udah ini, terus mereka buat WhatsApp grup di SMP-nya. Terus habis itu mereka juga udah kasih tahu ini minatnya tuh menjadi misalnya seksi acara atau seksi sponsorship atau apa gitu. Itu udah langsung daftar minat kayak gitu ya. Itu langsung merasa inisiatif di sana, dan gue rasa anak-anak muda sekarang yang punya inisiatif gitu juga langka nih. Itu merupakan yang istilahnya ya, walaupun gue pembimbing di sini, gue juga banyak belajar dari mereka dan banyak hal yang surprise. Kok mereka bisa begini ya gitu ya, bisa begini dan begitu ya. Jadi kudos lah buat institusi SMA Pangudulur dan SMP Pangudulur ya dalam mendidik anak-anaknya ini juga ya. Itu surprise buat gue gitu ya. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya apa yang membuat lo jadi belajar dari mereka gitu? Jadi kayak misalnya ya, kalau umur-umuran kita itu kan kita punya berpengalaman, punya banyak pengalaman ya, atau kita menganggap diri kita punya banyak pengalaman. Jadi sebenarnya punya banyak pengalaman itu punya keuntungan dan juga punya limitasinya gitu kan. Keuntungannya adalah kita itu sebenarnya bisa kayak gini nanti kejadiannya begini, strukturnya tuh kuat gitu ya. Nah, tapi sesuatu yang gue temukan itu adalah bergaul sama teman-teman ini yang kita bisa belajar ya, adalah sebenarnya kita yang misalnya udah lebih senior itu sebenarnya nggak kalah, nggak harus lebih jago atau lebih apa. Karena kalau kita ngomong kreativitas, ngomong ownership dan lain-lain, mereka jauh bro. Jadi istilahnya kalau kita berpikir, udah kebayang nih, kita udah pikir A, B, C, D, E, F gitu ya, mereka udah bisa kasih perspektif X, Y, Z gitu. Kenapa? Karena mereka itu berpikir dengan clean sheet. Jadi mereka tuh nggak berpikir dengan udah terkotak-kotak gitu ya. Nah ini juga yang menarik ya, di masyarakat itu kalau misalnya gue banyak ada seminar, kita ngobrol sama anak universitas dan lain-lain, semakin pendidikannya itu makin tinggi, semakin dia itu terkotak-kotak.
Jadi semakin dia itu semakin tidak mau melangkah gitu. Karena kalau kayak gini rubah dulu peraturannya, rubah dulu kebijakannya, rubah dulu ini. Jadi mereka nggak, padahal hal-hal yang mereka bisa lakukan tuh banyak. Dan yang gue surprise belajar dari anak-anak ini ya, misalnya dari teman-teman di sini adalah mereka itu nggak berpikir dengan terkotak-kotak, open mind. Kalau mau lakukan sesuatu, oke, yuk kita lakuin, kita jalan aja. Itu bisa begini, bisa begini, begini. Yang kita pikir, itu nggak mungkin, secara otak udah kita singkirin. Mereka enggak, mereka masih bisa consider, dan ternyata terbukti ada beberapa yang ide yang mereka lakukan kecapai gitu. Jadi itu buat gue jadi lesson learn ya, bahwa kita yang senior ini kita bisa belajar dari mereka. Adalah apa? Jangan berpikir terkotak-kotak gitu. Dan mereka dengan open mind-nya tadi, dengan kreativitas dan mereka itu bisa membuat sesuatu terobosan-terobosan inovasi, dan mereka bisa bergerak, dan mereka bisa balik dengan output yang kita kaget gitu. Kita nggak pernah kepikiran gitu ya, kok mereka bisa kepikiran gitu. Mereka kok bisa bergerak begini, bergerak begitu ya. Yang harus mereka punya trigger adalah kalau mereka punya dapat buy-in. As long as dia dapat buy-in ya, wah itu mereka langsung geraknya dengan luar biasa. Dan itu yang surprises ke gue ya, itu jadi lesson learn ke gue ya. Dinamik gitu, benar-benar mereka mungkin ya, kalau zaman kita kan teknologi terbatas ya, kemampuan mereka kan teknologi pakai Canva. Let's say ya, gue minta buat presentasi buat kepala sekolah, gue udah kebayang tuh nanti presentasinya akan plain atau ya. Pas gue lihat bagus banget ini desainnya, pakai Canva, pakai apa, desainnya bagus, ininya sangat menjual gitu ya. Mereka dengan cepat udah bisa pakai itu. Nah itu keunggulan mereka. Selain kreativitas, tools-toolsnya juga dia udah bisa pakai yang ini ya. Dan trennya ngebaca tren, ngebaca apa. Itu benar-benar yang istilahnya gue udah puluhan tahun punya pengalaman, nggak ada saingannya tuh sama mereka dengan itu bisa cepet banget gitu. Memang kalau itu kita bisa masukin pada saat presentasi ke Brooder, strukturnya ini, point to pointnya gini. Nah itu kita bisa berkolaborasi. Jadi bagaimana membuat suatu harmoni dari kerjasama ini, gue rasa dari pengalaman ini gue pun juga dapat manfaat tuh gitu ya. Kita kasih struktur, mereka kasih sesuatu istilahnya bayangan atau imajinasi yang kita benar-benar nggak bisa kebayang gitu. Buat yang umuran ke kita yang rambutnya udah mulai social distancing kayak zaman Covid zaman dulu lah gitu ya. Megang kepala gitu. Juga yang jidat ini gitu. Itu juga buat gue jadi lesson bahwa kita sebagai orang yang senior itu juga kita juga harus nggak usah terlalu kaku lah. Mereka mau begini kita blendin aja gitu kan. Jiwa kita jadi lebih muda gitu, bro. Jadi nggak tegang nih ya ngobrol sama pembina-pembina yang jauh beda usianya gitu? Enggak sih. Oh ya, kamu udah ketemu pembinanya siapa aja sih kalau boleh tahu intinya? Yang di Pelran. Untuk mentor-mentor kita ada Bro Gozi. Kita juga ada Dr. Martin Leman. Mau ya. Ada Dr. Fajar juga. Ada Bro Benson. Dan juga ada Bro Reza Puspo. Dia karena kan acara lari kan safety-nya harus bener ya. Jadi kita pakai Mesa Race-nya Reza Puspo tuh, ya dia udah biasa buat acara lari ribuan orang. Nah ini harus safety-nya harus terjaga dengan baik juga, nggak boleh main-main di situ kan. Iya betul. Terus ada lagi Bro Sesek yang dari promosi, Bro Pinky, Pinky Mirror, kakaknya Yoris Sebastian ya. Dia juga untuk dokumentasi. Jadi mentor-mentor itu blend in masuk, terus mereka jadi ya istilahnya bagaimana berkolaborasi bersama. Kalau boleh tahu acara itu seperti apa sih nanti? Nah jadi acaranya itu kita mulainya itu di 5:30. 5:30 pagi. 5:30 itu peserta untuk kumpul, dan kita itu di jam 6 itu kita udah siap-siap buat lari. Nah jadi di jam 6 setengah 7 itu peserta 5K dan 10K itu lari. Jam 6 start 10K, jam jam 6.15 start yang 5K ya. Oke. Cuman satu yang hal ya, mungkin kan tadi Gemblong bilang Green Mile itu beda, nggak cuman gaya hidup sehat, tapi ada eco-friendly. In Green Mile tuh apa sih, Blong? Nih, jadi untuk peserta itu kita meminta itu untuk membawa 2 kg sampah plastik, sampah kaleng. Jadi itu mereka itu diminta untuk bawa. Nanti kita juga kan setelah lari itu pasti akan kotor, sampah plastik, sampah makanan, sampah botol. Nah, kita sampah itu produksi dari banner. Jadi kita bakal bekerja sama Rekosistem untuk mengolah sampah-sampah tersebut di SMAPL. Rekosistem tuh Bro Joshua Valentino ya. Betul. Ya, jadi kalau tadi Rekosistem nanti dari sampah-sampah yang dikumpulin itu nanti bakal kayak mereka olah jadi kayak sesuatu yang lebih berguna gitu. Jadi bermanfaat. Jadi ngurangin sampah di Bantar Gebang, bro. Daripada dibuang semua, mayoritas bisa kita olah ya.
Dan ekosistem dia menawarkan juga dia bisa buat report tuh. Jadi nanti diukur sampahnya berapa ton gitu, misalnya berapa kilogram. Terus kalau sampah itu berapa kilogram, estimasi dengan saving dari gas rumah kaca CO2 berapa banyak gitu kan. Dan kemarin juga di Green Mall nih waktu teman-teman itu kan sebelumnya ada kejadian banjir, bencana alam banjir kan. Iya. Nah, bencana alam banjir dan lingkungan, nah itu juga jadi topik pembahasan di acara coaching itu, sehingga mereka juga mengusulkan tuh. Apa yang mengusulkan untuk itu, Blong? Nih, jadi kita mengusulkan, kan tadi udah dijelasin kalau satu peserta itu berarti menanam satu pohon mangrove. Nah, jadi itu kita berkolaborasi sama Kemanggi, perusahaan untuk menanam mangrove, di mana kita satu peserta yang daftar ikut peleran Green Mile, kita akan menanam satu pohon mangrove. Jadi kita akan berkolaborasi di mana mereka ada plot di Semarang untuk menanam pohon mangrove untuk bisa mengurangi abrasi, ya, menghentikan bencana ya. Betul. Dan di Semarang ya. Betul, di Semarang. Jadi ada dua sebenarnya, Bro. Si Kemanggi ini sebagai partner ya, selain ekosistem, dia itu mempunyai bisa kayak anak PL tuh, SMA PL setiap tahunnya tuh ada Hari Cinta Bumi, di mana mereka datang khusus ke mana, Blong? Ke Pantai Indah Kapuk. Terus apa yang dilakukan di situ tuh? Nah, jadi kita itu di sana itu kita dijelaskan, diturin itu mangrove-nya itu buat apa aja, kegunaannya apa aja. Nah, di situ kita juga dikasih kesempatan buat menanam mangrove sendiri. Jadi nanam langsung ya? Iya, nanam langsung. Jadi itu ada setiap tahun. Nah, tapi dia juga ngasih opsi bahwa kalau memang mau juga bisa nih saya tanemin mangrove di Semarang, dia ada area gitu yang ditanam di sana gitu kan. Nah, jadi hal ini. Tapi gue juga penasaran nih, kalau misalnya ini kan dari sisi coaching ya, tapi dari sisi anak-anak SMPPL ya, kalau ngelihat ada tema-tema kayak gini ya, Treva, itu teman-teman atau Treva sendiri bagaimana ngelihatnya bahwa ngikut partisipasi suatu event yang ada tematik yang kayak gini gitu ya? Sebenarnya kan pas SMA PL itu datang ke SMP PL, kalau aku secara pribadi awal-awal aku pikir itu memang pure itu acara lari gitu kan. Tapi setelah kayak tadi ngobrol-ngobrol, sebelum-sebelumnya juga ada pertemuan lagi dengan SMPPL, karena kayak tahu, misalkan satu peserta tuh satu mangrove itu, menurut aku orang-orang tuh jadi lebih tertarik dan kesadaran mereka jadi meningkat. Mereka jadi lebih kayak, oh ternyata kalau misalkan daftar itu, kita juga membantu lingkungan. Jadi menurut aku itu salah satu yang menarik, dan jadi bukan hanya sekedar acara lari gitu kan. Kalau acara lari kan misalkan nggak semua orang pasti suka lari dong. Betul. Tapi kalau kayak gini kan orang jadi lebih semangat gitu lebih ya. semangat. Lebih semangat ya. Itu menarik. Dan ini juga sampai karena waktu kita juga mencari sponsorship ya, Bro ya. Itu sampai bukan cuman kayak company kecil ya, tapi company besar, karena kan nafasnya lingkungan, sosial itu ESG ya, environmental social governance itu kan gaung yang selama ini cukup tren ya. Itu juga perusahaan besar, misalnya kayak yang menjadi sponsor kita juga adalah Bank BRI, yang mereka selama ini benar-benar fokus untuk mengurangi gas rumah kaca, dan juga dia mempunyai net zero target ya, dan dia juga udah bertahun-tahun membuat saving ya. Mereka juga semangat untuk mendukung acara program ini gitu. Nah, dan selain dari Bank BRI tadi, mereka juga selain itu kita juga ada sponsor dari yang terkait sosial dan lingkungan ya, biasanya dari divisi sosial lingkungannya Indofood ya. Mereka pada saat ketemu lumayan tuh, mereka tanya tuh, bahwa ini sampahnya berapa banyak, berapa ton gitu kan, berapa kilo, berapa emisi gas rumah kaca yang di ini. Dan itu juga kita kaget waktu ditanya gitu kan, bisa nggak Anda ukur dan benar-benar di event ini semua sampah dikelola dengan baik, dan buat reportnya gitu, bahwa nanti setelah event ini selesai gitu ya, sampahnya apa aja, ada sampah yang dibawa dari rumah tadi ya, yang dibawa dari rumah tuh ekosistem udah bilang, jadi ada sampah botol yang gampang dikelola ya, diolah, sampah botol plastik, sampah dari sisi kertas maupun dari sisi kardus, terus habis sampah minyak jelantah dan juga barang elektronik gitu ya, nanti bisa diolah dengan mudah. Tapi sampah-sampah produksi, sampah water station dan lain-lain itu juga nanti makanan gitu ya, itu juga bisa diolah oleh si ekosistem atau at least dikelola secara bertanggung jawab gitu kan. Nah, hal ini itu juga bisa di-report. Jadi buat kita juga jadi lesson learn nih, ketemu sama lembaga-lembaga yang besar seperti ini ya. Jadi kita belajar untuk bagaimana membuat suatu acara yang istilahnya benar-benar dampaknya jangan cuma ngomong ini berdampak, dampaknya itu apa exactly.
terhadap lingkungan dengan melakukan apa gitu kan. Dan bisa diukur nggak gitu kan? Mana laporannya? Berapa banyak? Nah gitu juga menarik tuh. Nah itu jadi PR tantangan kita ya, untuk membuat kayak gitu ya. Ngasih sampah acaranya sendiri ntar juga bisa dong iniin. Nanti akan diolah oleh si Rekosistem gitu. Banner-banner acaranya. Betul. Gitu. Dan kita juga berkolaborasi, kita brainstorm sama panitia dan Rekosistem bilang kita bisa mengajak apa nih? Jadi istilahnya kita bukan cuman yang akhirnya ya awalnya tadi kita mau buat acara ya. Tapi setelah kita ngobrol, setelah kita brainstorm, ini nggak cuma buat acara nih. Setelah teman-teman SMP dan SMA PL ini makin semangat gitu ya, mereka pengen untuk bisa nggak kita melakukan sesuatu untuk generasi muda yang lebih besar gitu bro. Itu yang membuat gue jadi lebih semangat lagi untuk membantu mereka gitu kan. Dan ini kayak tadi lu bilang yang ide adalah anak-anak ini. Anak-anak bro. Gue nggak bisa take credit di situ karena fungsinya coaching adalah gue nggak bisa kasih solusi. Di sini kan sebagai coach adalah kita berulang tanya, misal kamu mau ngapain? Mau buat acara ini, saya mau buat acara ini buat apa? Ini manfaatnya apa? Bagaimana cara achieve-nya? Mereka yang jawab semua tuh. Kita whiteboarding, jadi mereka. Tapi setelah mereka mendefine semua, ada clarity di situ, jelas goalnya apa, cara tantangannya apa. Mereka juga jelas apa yang saya harus lakukan. Terus kita tinggal lihat, oke, kalau gitu kamu harus ngelakuin apa? A, B, C, D. Kapan kamu harus ngelakuinnya? Ada tantangannya nggak? Bisa nggak kita lakuin? Akhirnya, oke, bisa. Pede nggak? Pede, kejar, udah, kejar mereka, gitu. Itu pas balik yang gue kaget kan, pas balik bisa gini, bisa gitu, itu buat gue kaget tuh gitu kan. Jadi kita tinggal datang bawa sampah 2 kilogram. 2 kilogram betul. Kalau yang nanam pohonnya itu? Untuk yang nanam pohon itu kan kita pasti dapat dari pesertanya, kita bakal ngomong sama kontak personnya dari Kemangginya buat nge-setup berapa pohon yang bisa ditanam. Oke. Jadi bukan kita bawa bibit juga gitu enggak? Bukan. Oke. Enggak, lu mau nanam ke sana, Bro? Nanti. Nanya doang. Tapi menarik, itu konsepnya menarik. Nah, selain lari, ada beberapa kegiatan lain yang aku dengar. Tadi apa aja, Treva, kalau boleh tahu kegiatan lainnya? Ada boot. Kalau selain kegiatan ada boot juga kayak F&B gitu, terus ada Zumba juga. Ya. Terus apa? Ada penafasan Aikido. Iya. Oke. Penafasan Aikido tuh menarik tuh. Gue denger lu dulu pernah Aikido, Bro. Coba dijelasin sedikit gimana penafasan Aikido tuh, Bro. Ya kalau gue sih manfaatnya apa tuh? Ya kalau gue sih dulu pas Aikido tuh pas masih zaman SMA ya. Jadi kita tuh belajar pernapasan untuk meningkatkan awareness gitu. Awareness sama lingkungan. Jadi ya nggak tahu sih ini balik lagi percaya atau tidak percaya, tapi kita tuh bisa meningkatkan aura yang ada di badan kita. Jadi kita tuh bisa merasakan aura orang sebelah kita atau belakang kita gitu. Jadi mereka itu bisa tahu kalau misalnya ada orang mau jahat sama mereka sebelum deket gitu. Jadi karena auranya bersinggungan. Nah itu dilatihnya melalui pernapasan. Itu yang sejauh itu yang gue tahu ya. Awareness-nya jadi lebih tinggi terhadap sekitar ya. Lebih sensitif kayak. Gue inget tuh. Ini kita juga dibantu sama Bro Dondi tuh PL 87 87. Nah Bro Dondi ini sensei Aikido. Gue baru inget pas lo ngomong gitu, gue baru inget bahwa dia tuh kalau nggak salah juga jadi konsultan buat atlet-atlet tuh, Bro. Jadi atletik atau apa ya, untuk melatih kesadaran. Jadi kalau gue jadi ngerti kenapa, karena mungkin kalau ada atlet itu kan kalau lari atau apa kan dia harus bunyinya adalah dare gitu kan, dari ada gunnya kan. Jadi seberapa refleks dia, kalau awareness-nya tinggi, dia dare, dia langsung lari, itu dia bisa nyolong split second tuh. Gue jadi ngerti, itu berarti ininya ya. Bisa jadi. Manfaatnya ya, ini ya. Keren. Nice. Berarti ntar di situ ada si pelatihan pernapasan itu ada. Nanti dari Sensei Dondi. Itu juga dari ekosistem Panggiluhur angkatan 87 ya, kalau nggak salah Bro Dondi ya. Boleh juga tuh, gue pengen dateng. Pengen ini mengingat kembali gitu. Iya. Praktisi semua. Jadi tadi ada kegiatan lari ya, ada F&B, ada nafas, ada Zumba. Terus ada apa lagi? Oh iya, ada selain itu ada keroncong juga. Keroncong, ya. Keroncong PL ini ya? Iya, keroncong PL. Mereka perform gitu? Iya, mereka performain lagu-lagu. Jadi untuk mengentertain juga pelari sama orang-orang yang datang ke acara tersebut. Wah, seru. Nanti abis lari kan, abis itu biasanya kongko-kongko, Bro, ya kan? Nah, pada saat kongko-kongko ditemani oleh alunan keroncong Brawijaya. Menarik. Tapi tetap sih paling yang bikin gue mes adalah semua ini adalah mereka yang mikir gitu. Kita kalian itu cuman kayak gitu. Oke gitu doang gitu. Dan kita men-challenge struktur. Kita men-challenge ini, kalau Anda mau ke sana gimana cara sampainya gitu kan. Dan mungkin kalau mau dikait-kaitin sedikit ya,
yang strategis juga kenapa pentingnya anak-anak muda sekarang di mana di zaman-zaman SMA gini kalau kita lihat semakin banyak peran sebenarnya bro, angkatan kita itu tuh beda sama angkatan baby boomer. Nah, satu kita jadi lebih perhatian terhadap anak-anak kita atau misalnya keponakan dan lain, tapi efeknya adalah kita jadi lebih interfering tuh, gitu kan? Oh ya. Ya. Jadi kita semua kerjaan mereka kita lakukan gitu kan. Nah, terus kemudian satu hal yang kalau mau ditarik sedikit yang menariknya adalah kita Indonesia itu kan punya visi Indonesia 2045 kan, Indonesia emas ya. Nah, Indonesia emas itu digagas oleh Bro Bambang Brojo, ya itu PL 85 di SMP PL juga alumni kan. Dia alumni 83 berarti ya di SMP PL-nya 83. Pada saat itu beliau adalah Menteri Bappenas. Nah, dia bilang bahwa kita harus bisa jadi top 5 ekonomi di dunia pada saat 2045. Makanya dibilang Indonesia emas. Kenapa kita bisa mencapai situ? Karena ada keuntungan demografi di mana kita punya banyak anak muda, gitu kan. Tapi anak muda yang kayak gimana dulu nih bro, gitu kan? Kita harus punya anak muda yang benar-benar bisa berkarya, berani kan, jadi pemimpin tadi kan. Ini yang kenapa kalau gue lihat dari sini ngelihat mereka bisa berkarya, bisa semangat, itu yang membuat gue jadi semangat bahwa ini masa depan Indonesia bisa cerah nih karena kita butuh leader yang berani ya, yang berani take initiative, nggak takut gagal gitu ya. Yang berani berkarya, take accountability, maju terus gitu kan. Nah, itu yang nanti bisa mengisi jadi kekosongan di pemimpin-pemimpin Indonesia pada tahun 2045. 2045 umur Treva berapa berarti? Blong berapa umur lo, Blong? 30 sekian. 30-an ya. Nah, Treva mungkin ya 30 early ya, mid 30 kan. Pada saat 30 atau 30 dekat-dekat 40 itu benar-benar peak-nya betul. Peak-nya mereka. Jadi masa depan kami di Indonesia ada tangan Treva sama Gemblong nih, ya. Jadi semakin terbeban nggak setelah? Gue pick up lagi satu yang menarik nih bro. Pada saat presentasi ya, kita kan cari sponsorship ya di salah satu BUMN yang presentasi, kita ketemu di rootnya. Nah, jadi mereka tadinya kita ajak untuk ini. Jadi ada perwakilan SMA pada saat SMP. Pada saat gue ajak, gue nggak maksa. Siapa yang bisa ikut silahkan ikut. Ternyata ikut lumayan banyak bro. Jadi istilahnya dari perwakilan semua itu ada. Ini buat kesan menarik buat gue ya pas selama engagement ini. Jadi padahal mereka lagi libur ya, gue cuma bilang itu proposal lo baca ya. Jadi proposal juga mereka defend sendiri tuh. Mereka buat sendiri dengan bagus ya. Mereka ini sendiri dan baca dan coba latihan ngomong poin-poinnya apa gitu ya. Pada saat present bener, ini di rootnya itu nggak ngomong ke gua. Di rootnya ngomong langsung ke anak SMA yang present kelas 10 bro, kelas 1 SMA, sama kelas 2 SMP waktu itu ya. Di beberapa ada Indofood ada itu ya. Dan mereka present bro, tak ditanya jawab, walaupun jawabnya ngaco-ngaco dikit ada gitu, tapi nggak apa, pede aja. Bilang, wah luar biasa nih. Giliran gue mau jawab, si dirutnya juga pinter. Dia bilang, enggak, gue mau denger dari mereka langsung deh. Dan pada saat ditanya dicecar sama dirut, mereka bisa respon ya dengan itu wah luar biasa nih. Jadi siswa-siswa SMP Panguduluhur dan SMA Panguduluhur ini terbukti, dan ini mau lo ketemu SMA dan SMA yang top secara akademis ya. Ilmu-ilmu kayak gini kalau nggak dipunyai lo susah untuk untuk lo survive in the market ya. Betul. Ini luar biasa. Itu buat gue kaget terus terang ya. Dan gue bener-bener gak dikasih kesempatan sama Pak Dirut untuk jelasin gitu. Langsung ditanya dan anak-anak yang jawab. Akhirnya Pak Dirut saking happy-nya, oke, support. Jadi karena mereka, bukan karena gue cuma nemenin doang. Gue bilang, oh ini rasanya jadi cuma nemenin aja ya. Tapi itu wow, mind blowing lah buat kita ya. Gitu. Kita juga apresiatif bahwa di mana anak-anak SMA Panguduluhur dan anak-anak SMP Panguduluhur ya, yang melalui metode coaching dari para pendamping dan guru dan lain-lain ya, alumni dan lain-lain, untuk membantu mereka berani untuk benar-benar tampil ya bro, dan juga di-accept oleh marketnya gitu ya, termasuk oleh BUMN. Dan mereka juga pada saat mendukung cara ini, mereka juga kasih apresiasi dari Bank BRI gitu, misalnya dari Indofood, termasuk dari Mesa Race, SMF ya tadi ya. Terus habis itu ada beberapa ekosistem mereka juga, poinnya juga PNM juga ada mendukung acara kita. Mereka sangat happy karena benar-benar mereka tuh ketemu dengan anak-anak siswa gitu ya, dan mereka juga apresiatif bahwa mereka itu bisa menjelaskan ke sini. Sampai di satu momen itu mereka juga bisa bilang, ada yang dia bilang adalah kayak gini nih harusnya nih. Jadi jangan cuman nih kita cuma dikasih proposal sponsorship tanpa datang. Ini benar-benar mereka datang, mereka jelasin, yang jelasin benar-benar panitianya bisa menjelaskan dengan baik. Buat mereka pun itu sesuatu
yang pengalaman yang luar biasa. Jadi kita terima kasih sekali pada para sponsor, kita terima kasih juga dari pihak sekolah, dari kepala sekolah SMA Pangudluhur, kepala sekolah Pak Mul ya, terus juga kepala sekolah dari SMP Pangudluhur, Budur Fembri, dan juga pembina dari yayasan ada Budur Bambang juga sangat mendukung acara ini gitu ya. Dan ini buat kita yang pembimbing juga kita sangat ini sekali gitu bermanfaat lah ya. Dan kita harapkan bahwa memang yang teman-teman lakukan di sini ya, you'll become a great leader, dan kita makin percaya masa depan kita terutama untuk mencapai visi dari Bro Bambang dan Indonesia yang digarap oleh Bro Bambang, Indonesia Emas. Kita makin yakin lah dengan ngelihat dari ini teman-teman di sini. Jadi kalau that's my take ya. Dan kalau misalnya buat acara-acara teman-teman yang bisa dukung, join lah acara ini gitu ya. Mungkin dari yang lain silakan kalau mau itu tambahin. Kalau dari saya sih buat acara ini saya bersyukur banget udah diberi kesempatan untuk membantu juga nih. Udah bisa ngikut kegiatannya, mendapatkan koneksi-koneksi juga. Nah, sebenarnya palingan sih untuk terima kasih juga ke sekolah SMA PL karena dari dulu itu kita udah diajarin juga untuk eco-friendly. Mungkin dari saya selaku OSIS 10K, yaitu OSIS yang menguruskan kesehatan, keamanan, dan kebersihan sekolah, itu juga bisa membantu impact juga untuk kegiatan di sekolah juga. Karena itu bisa mengubah inovasi sekolah kita biar lebih bersih. Seperti kayak tahun lalu itu dari grup pencinta alam dan juga Bro Gozi untuk mengolah lagi sampah plastik. Nah, sekarang itu juga lagi mau diinovasikan untuk penggunaan PLTS di SMA PL untuk mau dilanjutkan dan juga green energy bro. Green energy. Juga mengolah sampah plastik lagi. Jadi itu kita lebih diaktifkan, jadi lebih dikumpulkan bersama murid-murid SMA PL biar mereka lebih ada kesadaran, biar nggak buang sampah di sekolah sembarangan atau bisa ada kesadaran buat ngebersihin sekolah. Dan mereka di lini depan, kita harus di belakang sebagai pendukung. Posisi kita pendukung, mereka yang harus maju karena nanti masa depannya itu tergantung sama mereka gitu ya. Kalau dari aku sih mungkin kan aku keterlibatannya kalau anak-anak SMP ini belum terlalu banyak ya. Tapi mungkin aku juga mau berterima kasih sama anak-anak SMP PL, guru-guru juga karena udah ngasih kesempatan buat anak-anak SMP PL turut ikut dalam event ini dan memberikan pengalaman juga bagi kita gitu. Gitu aja sih. Dan terima kasih juga buat IKPL Bro Iksan, Bro Christian Sugiono yang memprovide this facility, and Bro Dika, luar biasa, in a very short moment you guys benar-benar bantu. Dan this is the power of ecosystem PL yang di industri nggak ada yang kayak gini, I guarantee you. Ini network yang kayak gini nih itu hanya ada di PL tuh. Amin, mantap. Nah, denger tuh berarti ya. Ini udah keren banget eventnya. Kita juga tinggal ikut, tinggal daftar, tinggal partisipasi. 1 orang 1 pohon, katanya sederhana ya. Tapi kalau 500 orang, berarti ada 500 pohon yang ditanam. Itu bukan sekedar event, itu namanya impact gitu. Semoga sukses acaranya. Terima kasih banyak sudah hadir di tempat kita. Thank you. Thank you. Dah. Bye. Sekolah Sumber